adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ala sabil sihah, dalam kondisi ia sehat normal, min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab lahir, bukan karena sebab apa? Lahir. Dan biasanya warna darah haid tersebut aswad, hitam. Di dalam mazhab Syafi'i, darah haid itu dibagi menjadi dua macam, darah yang kuat dan darah yang lemah. Kuat itu maksudnya kuat warnanya, pekat. Adapun lemah adalah yang tidak terlalu pekat. Maka biasanya warna darah haid itu hitam. Hitam, dan itu agak panas ya. Enggak panas. Kemudian bisa jadi darah haid itu ya ahmar, warnanya merah. Darah haid itu biasanya hitam, agak panas dan menimbulkan rasa sakit. Warna kedua humroh, yaitu merah. Yang ketiga coklat. Yang keempat kekuning-kuningan. Yang kelima al-qudrah, yaitu warnanya keruh. Warnanya keruh. Jadi ketika darahnya berwarna selain hitam, merah, coklat, atau kekuning-kuningan, maka itu adalah darah haid. Tapi ketika ada cairan warnanya hijau, haid apa bukan? Bukan. Karena darah haid ini madaruhu khamsah, hanya berputar pada 5 warna tadi. Merah, hitam, merah, coklat, kuning-kuningan, ataupun yang kelima adalah al-qudrah, yaitu cairannya atau darahnya itu keruh, warnanya keruh. Dan seorang wanita harus bersabar. Selama dia sabar, maka pada waktu-waktu haid ia akan ditetapkan pahala sebagaimana yang ia biasakan ketika ia dalam kondisi tidak haid. Dan ketika selain haid ia terbiasa sholat, maka ketika haid ia tidak bisa melakukan ibadah sholat, Allah tuliskan baginya pahala yang melakukan ibadah sholat. Maka di sini mainkanlah niat untuk tidak ia tasakhut, agar ia tidak banyak mengeluh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk wanita, tapi ia bersikap ridho. Sebagaimana sabda Nabi, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia tatkala dia dalam keadaan sehat dan tidak safar, dalam kondisi normal. Maka ketika seorang wanita dalam kondisi haid adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia ihtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya pahala sebagaimana kebiasaan ia tatkala ia dalam kondisi tidak haid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, innahu syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu suatu hal yang normal. Allah telah takdirkan kepada anak-anak perempuan Adam. Maka ridho terhadap ketentuan haid, maka itu adalah ibadah, sebuah ibadah nilai tambah yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kemudian darah yang kedua adalah an-nifas. An-nifas wa damul kharij aqibal wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran. Ini adalah mazhab Syafi'i.
bahwasanya nifas adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran. Ketika rahim itu kosong dari janin, maka itu darah yang keluar adalah darah apa? Nifas. Begitu juga ketika seorang wanita mengalami keguguran, kemudian keluar janin berbentuk manusia, ya, maka darah yang keluar setelah proses keluarnya janin tersebut dinamakan darah apa? Nifas. Maka entah dalam kondisi hidup ataupun mati bayi tersebut, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Kemudian yang ketiga, istihadhah. Istihadhah wa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain dari hari haid dan nifas. Maka batasan istihadhah selain haid dan nifas namanya apa? Istihadhah. Darah penyakit, darah rusak. Darah penyakit dan darah apa? Rusak. Kemudian kita akan masuk suatu hal yang penting. Di sini pengarang mengatakan wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Waktu minimal haid seorang wanita adalah sehari semalam. Sehari semalam berarti berapa jam, Pak? 24 jam, satu hari satu malam. Maka ketika hari pertama 8 jam, hari kedua 8 jam, hari ketiga 8 jam, maka darah yang keluar selama 3 hari tersebut adalah darah haid. Ataupun ketika hari pertama 5 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 4 jam, maka sudah terkumpul 24 jam. Maka keempat hari tersebut adalah darah-darah haid. Apabila lebih dari itu, maka tetap terhitung haid. Karena waktu minimal wanita dianggap sebagai al-haid, wanita yang haid, adalah ketika darah tersebut keluar selama minimal 24 jam dalam satu periode dia haid. Dan ia memeriksanya ya boleh ketika waktu-waktu sholat, ya, ketika keluar deras, ya, dengan derasnya mengalir, oh sudah keluar. Kemudian dicek lagi, jam 12 keluar apa enggak? Oh masih keluar, masih sering keluar. Maka dihitung dari pagi sampai zuhur itu berapa jam. Ya. Kemudian jam 1, oh sudah berhenti, oh, berarti terhitung apa? 6 jam. Kemudian sore atau maghrib keluar lagi, ya, sampai jam 9, maka ditambahkan waktu apa? 3 jam, ya. Dan dihitung selama satu periode tersebut, ya, dihitung apakah telah mencapai 24 jam ataukah tidak. Dan ini pendapat dari mayoritas ulama bahwasanya aqallul haidi yaumun wa lailah. Batas minimal atau durasi haid paling sedikit adalah durasi 24 jam, ya, satu hari satu malam. Kemudian berikutnya, ya, wa ghalibuhu sittatun aw sab'ah, dan mayoritas wanita ketika mereka haid adalah 6 sampai 7 hari mayoritasnya. Sebagaimana sabda alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda kepada Hamnah bintu Jahsh. Rasul SAW katakan, tahidina sittata ayamin aw sab'atan fi ilmillahi ta'ala thumma iktasili. Engkau haid selama 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah. Thumma iktasili, kemudian mandilah. Wa idza ra'aiti annaki qad tahurti, jika engkau telah mengetahui bahwa engkau telah suci dan bersih, ya, fasolli, maka sholatlah.
Sholatlah arba'an wa ishrin, sholatlah selama 24 atau 23 hari. Jadi kalau wanita haid 7 hari, berarti masa sucinya berapa hari, Pak? 23 hari. Kalau masa haidnya 6 hari, masa sucinya 24. Maka Nabi di sini mengatakan fasoli, sholatlah 23 atau 24 hari di waktu anti suci, basumi dan puasalah. Fa inna dzalika yujziki, hal itu sudah cukup bagimu. Demikianlah ya, lakukan fi kulli syahrin, setiap kalender hijriah, kama yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Lakukanlah pada setiap bulan sebagaimana yang dilakukan para wanita suci pada waktu haid dan suci mereka. Jadi kebanyakan wanita, mayoritas wanita mereka mengalami darah haid adalah 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, ini dicatat, maksimal durasi haid. Wa aktsaruhu 15 yauman. Batas maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Hal itu diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi pendapat ini dinisbatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, mengatakan, aku mengetahui para wanita yang menyatakan padaku bahwa mereka mengalami haid selama 15 hari. Jadi maksimal wanita haid berapa hari? 15 hari. Bisa dipahami, Pak? Berarti syarat haid minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Ini bulan apa nih? Dzulhijjah ya? Bulan Dzulhijjah. Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah darah keluar. Kemudian tanggal 11 sampai 13 berhenti, tidak keluar apa? Darah. Maka tanggal 14 dan 15 darah keluar lagi. Jadi tanggal 1 sampai 10 keluar darah. 11 sampai 13 berhenti. Tanggal 14 pagi-paginya tiba-tiba darah keluar lagi. 14 dan 15 darahnya apa? Keluar. Kemudian tanggal 16 darahnya berhenti lagi. Jadi haidnya berapa hari? Tanggal 11 kan darahnya berhenti ya Pak ya. 11 sampai 13 darahnya apa? Berhenti. Maka dalam kasus seperti ini ya, haidnya kita lihat maksimal haid berapa hari? 15 hari. Maka tanggal 1 sampai 15 itu dihukumi haid. Tanggal 1 sampai 15 dihukumi apa? Haid. Ustaz sudah terlanjur sholat, tidak apa-apa. Maka tanggal 1 sampai 15 dihukumi apa? Haid. Karena dalam mazhab Syafi'i ya,
disebutkan wa in ra'at waqtan daman wa waqtan naqa'an wa waqtan daman wa hakadha wa lam yujawiz 15 yawman faddam wan naqa' al mutakhallil kulluha haidun. Ya, disebutkan apabila dalam satu waktu ia melihat darah, beberapa hari kemudian bersih, beberapa hari kemudian keluar apa? Darah, dan tidak melebihi 15 hari dan tidak berkurang darah yang keluar tersebut dari 24 jam. Artinya sudah mencapai batas minimal durasi haid, yaitu 24 jam, maka keluarnya darah dan bersihnya dia antara hari-hari yang keluar darah dan tidak, maka disebutkan kulluha haidun, maka semuanya masuk dalam kategori haid. Ya, masuk dalam kategori apa? Haid. Jadi saya ulangi contoh ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, darah apa? Keluar. Bulan apa? Dzulhijjah. Ini anak sampai nyatet contohnya, sudah tidak lupa. Pakai tulisan Arab atau tulisan Indonesia? Indonesia aja. Keluar apa darah? Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13 ini apa? Kemudian tanggal 14 sampai 15 dia apa? Keluar. Tanggal 16 bersih. Terus bersih terus. Maka tanggal 1 sampai tanggal 15 maka dikatakan sebagai apa? Ya. Maka dikatakan apa? Haid. Tanggal 1 sampai 15 dikatakan apa? Haid. Bisa dipahami ya? Maka dilihat ya, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ketika keluar darah maka dia berhenti sholat. Tanggal 11-nya ya, ternyata darah haidnya apa? Berhenti. Maka dilihat kebiasaan sebelumnya itu gimana? Kebiasaan sebelumnya ini, kebiasaan bulan-bulan sebelumnya anak itu keluar darah lagi nanti tanggal 14. Oh, sudah tahu kebiasaannya. Berarti dia sholat apa enggak? Tidak sholat. Tunggu. Ternyata tanggal 14 apa? Keluar. Ya, memang benar kebiasaan. Tanggal 15 apa? Keluar. Dan tanggal 16 apa? Berhenti. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu terhitung apa? Haid. Kemudian ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, keluar darah. Kebiasaan saya sampai tanggal apa? 10. Ternyata tanggal 11 ya. Iya apa? Bersih. Maka ia mandi, betul.
Karena kebiasaan dia sudah selesai. Maka ia mandi, sholat, puasa. Nah kemudian tanggal 14-nya keluar darah lagi, darah haid. Ya. Maka masih dalam waktu berapa? 15 hari. Tetap puasa apa enggak? Tidak, stop. Puasanya apa? Stop. Maka sholatnya juga berhenti, puasanya juga apa? Berhenti. Ya. Maka ketika tanggal 16 darah berhenti lagi, mandi lagi dapat? Mandi lagi. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama tadi telah saya sebutkan, yang memiliki kebiasaan nanti tanggal berapa? Tanggal 14 dia bakal apa? Keluar lagi. Itu berarti dia tidak sholat dan tidak puasa. Kebiasaan seperti itu. Atau kebiasaan, atau yang kedua, wanita itu memiliki kebiasaan tanggal 10 Dzulhijjah sudah apa? Berhenti. Maka tanggal 11 ketika ia bersih, dia apa? Mandi. Ya. Mandi. Jadi ketika tanggal 11, misalkan pagi-pagi dilihat di kemaluannya masih ada darahnya, jadi dia belum mandi waktu itu. Kemudian ketika zuhur keluar al-qasatul baydha, cairan putih, ya bukan darah, cairan apa? Putih. Maka ketika itu dia apa? Mandi. Mandi, ya suci dan yang lain, ya 11, 12, 13. Ya. Karena kebiasaan dia 10 hari pertama apa? Haid, dan setelahnya tidak apa? Haid lagi. Tapi kemudian ketika itu keluar lagi, ya, keluar lagi, maka tanggal 14 dia keluar, tanggal 15 dia keluar, maka tanggal 14 dan 15 dihitung haid. Begitu juga tanggal 1 sampai 15 terhitung apa? Haid. Terhitung apa? Haid. Bisa difahami? Ya. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian terkait haid, di pesantren-pesantren tradisional biasanya ketika wanita haid itu mereka mengumpulkan rambut sama kuku. Pernah dengar? Belum? Tak kasih tahu. Dan sekarang alhamdulillah antum sudah pernah apa? Dengar. Jadi dalam kebiasaan pesantren tradisional, ya, wanita haid itu mengumpulkan rambut dan kukunya, dikumpulkan. Tapi ini pendapat yang tertolak, tidak benar, karena tidak ada apa? Dalil. Ketika diteliti, ini adalah pendapat Imam Ghazali. Ini dikumpulkan buat apa? Menurut beliau supaya rambut dan kuku yang sudah dipotong tersebut, ya, harus disucikan lagi supaya kelak itu menjadi, nah, pada hari kiamat kelak jadi apa? Syafaat. Tapi ini tidak benar, ya, karena kurang tepat, tidak memiliki apa? Dalil. Dan itu sangat menyusahkan, ya, sangat apa? Menyusahkan dan tidak berlandaskan apa? Dalil. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyah 9 sinin. Usia minimal wanita haid itu adalah 9 tahun. Ya, batasannya berapa? 9 tahun. 9 tahun Hijriyah. 9 tahun apa Pak? Hijriyah. Jadi ketika putra antum lahir, diingat tanggal berapa Hijriyah. Karena kalender Hijriyah dan Masehi itu berbeda. Bisa berbeda
5-6 hari setiap tahun. Jadi kalender Hijriah dan Masehi berbeda. Maka diingat, maka ketika anak perempuan tersebut ya sudah berumur 9 tahun dan keluar darah, maka darah yang keluar dari perempuan tersebut dinamakan darah haid. Ustadz, 9 tahun kurang Ustadz. Nah, maka di sini para ulama Syafi'i juga mengatakan ya, usia minimal haid bagi seorang gadis ya adalah 9 tahun kurang 15 hari. Jadi kalau ada wanita haid ya atau gadis haid berumur 9 tahun kurang 20 hari, maka itu bukan darah haid. Bukan darah apa? Haid. 9 tahun kurang 15 hari. Wala hadda li aktarif, dan tidak ada batasan usia maksimalnya ya. Jadi boleh jadi wanita itu tidak mengalami apa? Haid. Tapi ini biasanya kalau dalam dunia kedokteran wanita yang jarang haid biasanya susah hamil. Betul nggak itu? Saya mendengar kabar dari salah seorang dokter seperti itu. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini pendapat Imam Syafi'i ya, 9 tahun kalender apa? Hijriah. Nah ini perlu dicatat lagi. Darah istihadhah tidak selalu dimulai pada hari ke-16 ya. Darah istihadhah tidak selalu dimulai pada hari 16. Istihadhah itu apa? Darah rusak. Maka kita akan membahas bagaimana cara menentukan awal wanita istihadhah. Kita tahu ketika seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka itu apa? Istihadhah. Tapi ada beberapa kasus dan banyak, ternyata wanita tersebut mengeluarkan darah yang disebut istihadhah sebelum hari ke-16 ya. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kita akan membahasnya ya. Maka konsentrasi ya. Konsentrasi. Karena ini membutuhkan apa ya? Konsentrasi ya. Seorang perempuan ini ada 2 hal ya terkait tentang haid. Yang pertama bisa membedakan darah. Bisa membedakan apa? Darah. Kalau ia bisa membedakan darah, maka ia melakukan pembedaan antara haid dan nifas dengan apa? Pembedaan darah. Kalau nggak bisa membedakan warna darah, maka dia memilih solusi yang kedua atau pilihan kedua, yaitu apa? Sesuai dengan adat ya, adat dia sebelumnya. Jadi yang pertama apa? Pakai apa? Tamis, pembedaan darah. Yang kedua dengan apa? Adat atau kebiasaan. Mau diberikan contoh apa Anda? Contoh ya. Ada yang sudah paham? Belum. Contoh kasus ya. Ada wanita keluar darah selama 20 hari. Ini saya hapus ya. Hapusnya mana kan?
Seorang wanita keluar darah selama 20 hari. Selama berapa? 20 hari. 12 hari pertama berwarna hitam. 8 hari kedua keluarnya darah berapa? 20 hari. 12 hari berwarna hitam. Berarti sisanya berapa? 13 sampai 28. 8 hari berwarna merah. Warna darah yang kuat apa? Hitam. Kalau merah apa? Agak lemah. Pertanyaannya, kapan istihadahnya dia? Berapa kasus ya? Bedakan warna darah. Ini seorang wanita dia mengeluarkan darah. Berapa hari? 20 hari. Perinciannya adalah 20 hari. Perinciannya tanggal 1 sampai tanggal 12 dia mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 13 sampai tanggal 20 darah yang keluar berwarna merah. Kemudian tanggal 21 darah berhenti. Maka di sini ya, seorang wanita bisa membedakan warna darahnya. Betul apa Anda? Tanggal 1 sampai tanggal 12 darahnya berwarna hitam. Kemudian tanggal 13 pagi darahnya berubah menjadi warna apa? Merah. Atau kekuning-kuningan atau keruh. Dan itu berlangsung selama langsung sampai tanggal 20. Jadi 12 hari berwarna hitam, 8 hari berwarna apa? Merah. Dan tanggal 21 ya bersih dari apa? Darah atau darahnya berhenti. Maka kesimpulannya hari sudah melebihi batas maksimal atau belum? Sudah. Batas maksimalnya berapa hari? 15 hari ya. Maka kesimpulannya 12 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 12 haid, tanggal 13 sampai 20 istihadhah. Nah, kesimpulannya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 12 keluar darahnya apa? Haid. Kemudian 13 sampai 20 istihadhah.
istihadah. Jadi apa yang dia lakukan? Ya. Maka dia melakukan sholat. Ya. Jadi pada kondisi ini istihadah dia kurang dari 15 hari. Hari ke berapa? Hari ke 13. Ya, hari ke 13. Jadi dihitung dua warna darah ini sudah mencapai 15 hari atau belum? Kalau misalkan dua warna darah ini ternyata mencapai lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua, darah yang berwarna kedua dinamakan apa? Istihadah. Darah yang pertama berwarna apa? Haid. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, wanita mengeluarkan darah. Wanita mengeluarkan darah contoh kedua, wanita mengeluarkan darah 15 hari terhitung tanggal 1 sampai 15 Dzulhijjah. Dengan perincian tanggal 1 sampai tanggal 10 berwarna hitam, tanggal 11 sampai tanggal 15 berwarna apa? Merah. Simpulannya, tanggal 1 sampai tanggal 10 dinamakan haid atau bukan? Haid. Tanggal 11 sampai 15 haid atau bukan? Dinamakan apa? Haid. Ya. Kenapa bukan istihadah? Karena tanggal 1 sampai 15 berapa hari? 15 hari. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 15 berapa hari? 15 hari. Ya. Jadi kalau warnanya hitam, kemudian berubah merah, balik lagi hitam, tapi masih berapa hari? 15 hari, kulluha haidun. Maka ini semua apa? Haid. Adapun contoh yang pertama, ya, tanggal 1 sampai tanggal 12 berwarna apa? Hitam. 13 sampai 20 berwarna apa? Merah. Ya. Ternyata ketika dijumlah darah yang keluar tersebut telah melebihi berapa hari? 15. Telah melebihi 15 hari, yaitu 20 hari. Maka kondisi al-mar'atul mumayyizah, perempuan yang bisa membedakan warna darah, atau ia memiliki warna darah haid atau warna darah yang keluar yang berbeda, maka kondisi tersebut, darah yang masih dalam kondisi, darah yang masih dalam durasi haid dinamakan apa? Haid. Adapun darah yang memiliki durasi melebihi, ya, batas maksimal, warnanya apa nih Pak? Merah. Sudah melebihi apa? Batas. Maka ini dinamakan apa? Istihadah. Ya. Maka jangan salah, jangan dikatakan tanggal 16-nya dia apa? Istihadah. Jadinya dari tanggal apa? 13. Ya. Begitu juga ya. Contoh yang lain. Jadi kesimpulannya 15 hari dia haid. Contoh yang lain, ya, wanita mengeluarkan darah
selama 20 hari atau 16 hari. 16 hari. Wanita mengeluarkan darah 16 hari dengan perincian delapan hari merah, 8 hari apa? 8 hari hitam, 8 hari apa? Merah. Perinciannya 16 hari ya. 1 sampai 8 Dzulhijjah. 8 hari, 9 sampai 16 Dzulhijjah. 8 hari apa? Merah. Tanggal 1 sampai tanggal 8 haid apa bukan? Haid. Maka ini dihukumi apa? Haid. Tanggal 9 sampai 16 haid apa bukan? Haid apa istihadah? Istihadah. Ya. Maka tanggal 9 sampai 16 dinamakan darah apa? Istihadah. Kenapa demikian? Karena lebih dari 15 hari. Ya. Karena ketika dua warna darah tersebut itu kita satukan jumlah harinya lebih dari apa? 15 hari. Maka darah yang kedua atau darah yang terakhir, warna darah yang terakhir yang telah melebihi batas tersebut, maka dinamakan darah apa? Istihadah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya istihadah itu tidak mesti hari keberapa? 16. Ya, bisa jadi hari ke-8, hari ke-7, hari ke-6, ya, ataupun kurang dari itu. Ya, ketika warna darah yang kedua melebihi batas dari total 15 hari. Ya. Bisa difahami? Ya. Ini yang apa perlu kita ketahui dengan apa? Contoh ya. Contoh imsah as-sabura. Mau contoh lagi? Mau ya. Sorry. Contoh keberapa ini Pak? Keempat ya. Contoh keempat, ada seorang wanita mengeluarkan darahnya. Mengeluarkan darah ya, selama 20 hari dengan 3 macam warna. Yang berapa? 3 macam berapa Pak? Warna. Warna ini darah ya? Darah ya, 3 macam warna. Hitam, merah, coklat. Kalau hijau bukan ya?
warnanya tertentu. Pelangi. Kalau hijau itu periksa ke dokter. Warna apa gimana? Hijau. Wanita mengeluarkan darah 20 hari ya dengan apa? 3 warna. Bulan Dzulhijjah yang sama ya. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. 8 apa? Hari. Berwarna apa? Hitam. Kemudian tanggal 9 berwarna apa? Merah. 9 sampai 13 berapa hari? 5, 9, 10, 11, 12 apa? 13, 5 hari. Matematikanya perlu belajar lagi. 5 hari. Kemudian tanggal 14 20 hari. 14 sampai 20 Dzulhijjah. Berapa hari? 14, 15, 16, 17, 7 hari. 7 hari berwarna apa? Coklat. Ya. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya bagaimana? Tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, seorang wanita mengeluarkan darah berwarna hitam. Ya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 8 haid apa bukan? Haid. Haid. Ya. Jadi kesimpulan 1 sampai 8 Dzulhijjah dinamakan darah apa? Darah haid. Kemudian tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah haid apa bukan? Haid. Kenapa dikatakan haid? Iya. Maka masih dikatakan darah apa? Haid. Kemudian tanggal 14 sampai 20 dikatakan haid apa bukan? Bukan. Maka dikatakan sebagai darah istihadhah. Darah apa? Istihadhah. Kenapa demikian? Karena warna darah yang ketiga lebih dari berapa? 15 hari. Ya. Lebih dari 15 hari. Ya. Bisa difahami? Ya. Contoh lagi terakhir. Contoh lagi. Ya, biar paham. Imsa sabur. Insyaallah pahalanya banyak. Masih sama ya. Contoh keberapa? Kelima. Kita mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah. ...20 hari dengan 3 warna. Kalau 4 warna atau 5 warna ya terserah. Ini contoh ya, 3 warna. Nanti antum ngasih contoh sendiri. Pokoknya 3 warna.
8 hari pertama ini berwarna hitam. Kemudian tanggal 9 sampai 16, 8 hari kedua berwarna merah. Kemudian 17 sampai 20 Zulhijjah berarti 4 hari berwarna coklat. Haidnya yang mana? Hitam ya. Merah haid apa bukan? Istihadah. Coklat istihadah apa bukan? Istihadah. Maka tanggal 1 sampai tanggal 8 katakan apa? Haid. Kemudian tanggal 9 sampai tanggal 16 istihadah. Kenapa istihadah? Karena lebih dari 15 hari. Kemudian 17 sampai 20 dikatakan apa? Istihadah. Ya, katakan apa? Istihadah. Bisa difahami, Pak? Ibu bisa paham ya? Alhamdulillah ya. Jadi Bapak-Bapak logikanya sudah paham. Itu ketika ya, jadi 9 sampai 20 dikatakan apa? Istihadah. Walaupun warnanya nanti apa bermacam-macam. Itu kondisi perempuan yang pertama, al-mar'atu al-mumayyizah, perempuan yang bisa membedakan warna darah. Jadi warna darahnya terlihat. Kemudian yang kedua, al-mar'atu ghairu mumayyizah, perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah. Tadi kasus pertama apa? Al-mar'atu al-mumayyizah, wanita yang bisa membedakan warna apa? Darah. Yang kedua, al-mar'ah ghairu mumayyizah, tadi semua kasus tadi ya, kasusnya ada berapa tadi Pak? 5. Jadi 5 kasus tersebut adalah contoh kasus bagi perempuan yang al-mumayyizah, perempuan yang bisa membedakan warna darah. Maka yang kedua kasus adalah wanita yang tidak bisa membedakan warna apa? Darah. Nah, dalam istilah bahasa Arab disebutkan al-mar'atu ghairu mumayyizah. Perempuan atau wanita yang tidak bisa membedakan warna apa? Darah. Contoh kasus ya. Ketika ada seorang wanita dalam atau bulan Dzulhijjah ya, keluar darah selama 20 hari terus ya. 18 hari. Ya.
warna darahnya sama selama 18 hari, warnanya hitam semua, maka dalam kondisi ini ya, darah keluar satu warna. Maka dalam kondisi seperti ini Pak, dia kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Bulan sebelumnya seorang wanita tersebut haid 6 hari berwarna hitam. Jadi ketika ada seorang perempuan, contoh kasus seorang wanita haid berapa lama Pak? 18 hari. 1 sampai 18 apa? Dzulhijjah. Bisa bedain darahnya apa enggak? Oh enggak bisa. Warna darahnya apa? Satu. Warnanya apa? Hitam. Ya. Warnanya apa? Hitam semuanya. Bingung. Apakah di hari ke-16-nya dia istihadhah? Bukan. Ya. Tapi dia istihadhahnya dilihat kepada kebiasaan sebelumnya. Lihat kebiasaan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu bulan apa Pak? Bulan sebelumnya bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ternyata ia haid 7 hari. Dzulqa'dah di hari 7 hari. Nah, kesimpulannya ya 7 hari pertama haid, sisanya apa? Istihadhah. Ya. Jadi kalau selama lebih dari 15 hari warna darahnya sama semua ya. Selama 20 hari warna darahnya sama semua. Selama 25 hari warna darahnya sama semua. Maka dikembalikan pada kebiasaan dia sebelum terkena istihadhah. Ya. Sebelum terkena apa? Istihadhah. Kapan terakhir anti tidak istihadhah? Oh, itu ketika bulan Dzulqa'dah. Berapa haidnya anti? 7 hari. Maka 7 hari pada bulan itu dihukumi haid, dan sisanya dihukumi apa? Istihadhah. Bisa dipahami? Bisa. Kasus kedua, ya. Wanita pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah itu bulan keberapa Pak? 11. Jadi dia sudah 11 bulan. Itu biasanya haidnya berapa? 7 hari. Mengeluarkan darah dengan warna yang sama, yaitu apa? Hitam. Bulan ke-11
Dzulqa'dah juga masih sama 7. Nah kemudian pada bulan Dzulhijjah tumben nih darahnya keluar apa? Sampai 12 hari. Warnanya juga sama, hitam. Hitungan haidnya kembali ke kebiasaan dia apa enggak? Haidnya dia 7 hari apa 12 hari? 12 hari. Ya, maka haidnya berapa? 12 hari. Kenapa? Kurang dari 15 hari. Jadi kalau darah satu warna lebih dari 15 hari, ya, maka lihat kebiasaan apa? Sebelumnya dalam mazhab Syafi'i, dilihat kebiasaan 1 bulan sebelum terkena dia apa? Istihadah. Berapa hari? Oh ternyata sebelumnya saya biasa 7 hari Ustaz. 7 hari. Oh sebelumnya 5 hari. 5 hari. Tapi ketika penambahan hari tersebut tidak mencapai berapa hari? 15 hari. Menambah Ustaz sampai berapa? 14 hari. Biasanya ini wanita yang minum pil. Pil apa Pak? Ahlinya. Apalagi Pak? Apa? Misalnya wanita minum pil kafi atau penahan haid juga sama Pak? Oh, kurang tahu. Ditanyain. Biasanya minum pil kafi atau penahan haid biasanya terganggu aktivitas haidnya. Boleh jadi yang memanjang haidnya, maka dilihat berapa haid. Ya. Maka ketika memanjang 9, yang biasanya 7 hari memanjang 9, 10, 12, 14 hari, maka itu semua dikatakan apa? Haid. Tapi ketika itu ternyata memanjang sampai lebih dari 15 hari dan warna darahnya sama, maka apa yang dilakukan? Melihat kebiasaan dia sebelum terkena istihadah. 1 bulan dia sebelum terkena apa? Istihadah. Itu patokannya. Jadi haidnya dia mengikuti kebiasaan ya sebelum adanya perubahan. Ya, perubahan apa? Darah itu istihadah. Misalkan sebelum bulan Dzulhijjah, bulan apa Pak? Oh iya, Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah apa? Syawal. Di bulan Syawal bulan Ramadan dia hanya berapa hari? 5 hari. Di bulan Syawal 10 hari. Di bulan Dzulqa'dah 7 hari. Di bulan Dzulhijjah 16 hari. Berarti dengan warna darah yang sama. Berarti dia almar atau ghairu mumayyizah, wanita yang tidak bisa membedakan warna apa? Darah. Ya. Maka patokan dia pada bulan apa Pak? Dzulqa'dah. Berarti berapa hari? 7 hari. Sama, walaupun bulan-bulan sebelumnya kebiasaan dia adalah 5 hari ya. Dari bulan Muharram sampai Syawal 5 hari. Bulan Dzulqa'dah apa? 7 hari. Kemudian bulan Dzulhijjah ini menjadi 16 hari. Maka kembali kepada kebiasaan sebelumnya ketika dia tidak bisa membedakan warna apa? Darah. Warna darahnya satu dan berlangsung selama lebih dari 15 hari, yaitu 16 hari, 17 atau sampai bilangan tertentu lebih dari 15 hari, maka ia kembali pada kebiasaan 1 bulan sebelum dia terkena apa? Istihadah. Dia bulan Dzulqa'dah berarti 7 hari. Ya. Bisa dipahami ya?
Maka ketika seorang wanita ya tidak bisa membedakan warna darah, maka dikembalikan kepada adat sebelumnya atau bulan sebelumnya. Ketika kebiasaannya berubah-ubah, ada 7, 9, 11, 14, 5 ya, maka dikembalikan pada haid dia yang terakhir sebelum dia istihadah ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Bisa ya. Ini akan menjadi sebuah polemik ketika seorang wanita berkarir di perusahaan orang dan ternyata di perusahaan tersebut itu tidak diperbolehkan wanita untuk mandi. Toiletnya bukan toilet bagaimana mereka bersuci? Kalau dia boleh izin keluar, maksudnya keluar dari perusahaan tersebut. Tentunya perempuan lebih baik di rumah. Tapi ketika ada sebuah keadaan yang mendesak dia untuk bekerja, tentu dengan menutup aurat yang terpisah antara laki-laki perempuan, pekerjaan yang dia lakukan halal ya. Tentu tetap meyakini bahwasanya perempuan itu lebih baik berada di dalam rumahnya, kan tapi dia keluar bekerja karena dalam kondisi sangat membutuhkan. Artinya tidak ada orang yang menafkahi dirinya, maka dalam hal ini yang diperbolehkan? Maka wanita tersebut ya minta izin kepada atasannya ya, kamar mandi masjid ya, samping perusahaannya, atau ke toilet SPBU atau rumah makan atau Indomaret ya. Indomaret, Alfamart, biasanya ada kamar. Karena kan menjadi polemik ketika dia sudah suci, tapi sucinya di mana Pak? Di kantor. Di kantor. Dulu pernah ada pertanyaan seperti itu. Saat mau pulang macet gitu. Sampai rumah sudah gak bisa maka dia minta izin untuk bersuci. Baik ya. Kenapa? Dapat apa? Dapat cuci kenapa? Dapat cuci kerja. Dapat cuci kerja? Haid apa? Dapat cuci? Ada. Oh Masya Allah, luar biasa. Cuti haid maksimal berapa kali Pak cuti? Per bulan? Gimana itu Pak? Dapat cuti haid, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Tapi kalau lebih dari 7 hari gimana Pak? Harus pasal ya? Ada dokter kali yang Ada sudah. kalau saya gitu. Selanjutnya anak banyak sudah. Alasan sakit. Enggak, alasan sakit. Kalau suami punya buta, lalu bagaimana dia bisa membedakan warna darah? Karena ini ada. Itu masuk dalam kategori almar atau ghairu mumayyizah, perempuan yang tidak bisa membedakan warna ya. Darahnya keluar berapa hari? 7 hari, 9 hari, semuanya dihitung haid. Tapi ketika keluar lebih dari 15 hari, lihat bulan belum ya. Walaupun pada kenyataannya darahnya mungkin warnanya berbeda, tapi tidak mungkin setiap kali darah keluar ya tanya ini warnanya apa. Maka di sini dia termasuk dalam kategori almar atau ghairu mumayyizah, perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah. Entah tidak bisa membedakan warna darah karena dia buta warna, atau karena darahnya itu adalah satu warna ya.
Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membagi manusia kecuali sesuai dengan kadar kapasitas seseorang. Allah Ta'ala. Poin berikutnya, ya, ini yang penting juga, ya. Masa suci perempuan dari apa? Haid. Masa suci perempuan dari apa? Haid. Masa suci perempuan dari haid aqallut tuhri, ya. Masa atau durasi minimal wanita suci dari haid adalah 15 hari. Jadi ketika wanita sudah suci atau keluar dari kategori dalam keadaan haid, minimalnya berapa hari? 15 hari. Aqallut tuhri, maka dikatakan pengarang di sini, aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wala hadda li aktsari. Batas minimal masa suci antara dua haid, ya. Jadi antara satu haid dengan haid yang berikutnya durasi sucinya berapa hari Pak minimal? 15 hari. Dalilnya adalah istiqra, ya. Istiqra artinya kejadian di lapangan. Kemudian yang kedua, ya, karena perempuan adalah naqisatul akal, ya. Akalnya kurang dari apa? Laki-laki. Maka batas maksimal seorang wanita tidak boleh beribadah adalah 15 hari dari 1 bulan tersebut. Ya, setengah. Kalau laki-laki ibadahnya apa? 30 hari. Berarti kalau wanita setengahnya apa? 15 hari. Walahad dari aktsari, dan masa suci dari satu haid ke haid yang lainnya tidak ada batasan maksimal. Boleh jadi bulan Dzulhijjah tanggal 21 ia bersih dari haid, kemudian haid lagi tahun depan. Bisa jadi apa enggak? Ya. Jadi ketika bulan Muharram dia haid apa enggak? Enggak haid. Oh Ustaz, anak kebiasaan anak haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi bulan ini enggak keluar. Anak melihat kebiasaan sebelumnya apa enggak? Tidak, ya. Dan sebagian wanita, ya, dia melihat kebiasaan apa? Sebelumnya. Dan itu keluar darahnya apa enggak? Oh, enggak keluar. Ya. Maka tidak dikatakan apa? Haid. Maka boleh jadi, ya, seorang perempuan dari satu haid ke haid yang lainnya tidak ada batasan maksimal. Dan boleh jadi itu haid yang terakhir, bisa jadi. Tapi batas minimal adalah 15 hari, maksimalnya tidak terhingga. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana Ustadz kalau sebelum 15 hari keluar darah lagi? Keluar apa? Darah lagi. Contoh apa enggak? Contoh, ya. Misalkan seorang wanita, ya, seorang wanita ini dalam kasus ilmu fikih
dimasukkan dalam bab al-mar'atu allati laha baqiyatut tuhur, seorang perempuan yang masih memiliki masa suci. Seorang wanita haid. Tanggal berapa di haid? Tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah, darah warna hitam. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 19 dia bersih. Ya. Kemudian tanggal 20 sampai 27 Dzulhijjah keluar darah lagi. Diresapi baik-baik dulu ya contohnya. Untuk kisah-kisah kita bacakan lagi. Ada seorang wanita ya, mengalami haid ya, tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah dia apa? Haid, keluar darah berwarna apa? Hitam. Kemudian tanggal 8-nya dia suci ya, keluar al-qassatul baydha ya, cairan berwarna apa? Keputihan. Maka dia mandi, sholat, puasa ya, dan boleh berhubungan suami istri dan yang lain. Tanggal 9 suci, tanggal 10 suci, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 suci. Tanggal 20 Dzulhijjah keluar apa? Ya. Maka masa sucinya ini atau masa ketika ia tidak keluar darahnya berapa hari? Hitung sih. 8, 9, 10, 11, 12. Dapat 12 hari ya? 12 hari. Maka masa dia tidak keluar darah ya, tidak keluar apa? Darah. Berapa hari? 12 hari. Kemudian hari ke-13-nya dia keluar apa? Darah. Dan itu durasinya sama dengan kondisi dia haid sebelumnya. Berapa? 7 hari. 20 sampai 27. 26 berarti. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, ini dinamakan al-mar'atu allati laha baqiyatut tuhur, ya, perempuan yang masih ada dalam kondisi apa? Suci. Kita tahu batas minimal suci perempuan berapa hari? 15 hari. Maka apa yang dilakukan? Nah, kesimpulannya disempurnakan 15 apa? Hari. Berarti sampai tanggal berapa? 22. Ini 19 kan berarti masih berapa? 12 ya. Hari ke berapa? Ke 12. Hari ke 20, 13. Hari 21 ke 14. Hari kedua tanggal 22 hari ke berapa? 15. Berarti ya, itu sampai tanggal 22 ya. Berarti ya, ia melakukan sholat dan puasa dari tanggal 8 sampai tanggal berapa? 22 ya. Jadi ketika awal haid tanggal 10 tanggal 20 keluar apa? Darah. Dihitung dulu nih ya.
8, 9, oh ternyata masih 12 hari, maka harus disempurnakan berapa hari? 15 hari ya. Maka tanggal 22 adalah hari terakhir dia suci ya, maka tanggal 23 awal dia apa? Haid. Sampai kapan? 26 ya. Dari tanggal 23 sampai 26 dia apa? Dalam kondisi apa? Haid. Saat warna darahnya sama, iya sama. Karena batas minimal wanita ya, batas minimal suci antara 2 haid berapa hari? 15 hari. Jadi ketika kurang dari 15 hari maka harus disempurnakan. Walaupun nanti itu akan berakibat jumlah haid pada bulan selanjutnya akan berkurang ya. Bulan selanjutnya kan apa? Menjadi berapa hari? 23, 24, 25, 26. Jadi berapa hari? 4 hari. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala melihatkan ya, wa aqallun nifas, setelah kita mempelajari kitabul haid, bab haid ya, yang cukup melelahkan dan menguras pikiran ya. Karena di situ banyak sekali ilmu matematika ya, dan harus dihitung berapa hari ya. Maka kita akan pindah dalam bab nifas ya. Di sini al-mu'allif pengarang mengatakan wa aqallun nifas lahdah, waktu minimal nifas adalah sebentar, sesaat. Wa aktsaruhu sittuna yawman, dan maksimal adalah 60 hari. Wa ghalibu arba'una yawman, dan maksimalnya berapa hari? 40 hari. Biasanya kalau ibu melahirkan ya, kalau dalam apa? Pekerja pemerintahan ya, dapat cuti apa enggak? Dapat berapa hari, Bu? 2 bulan, 3 bulan. Maka disarankan suaminya juga dapat cuti, Pak. Kenapa? Karena suami itu membantu apa? Istrinya. Suami apa? Membantu apa? Di rumah. Karena peran seorang suami luar biasa. Apalagi ketika baru-baru apa? Melahirkan. Wa aqallun nifasi lahdah ya. Waktu minimal nifas adalah sesaat. Wa aktsaru sittuna yawman, dan batas maksimal dan 60 hari. Wa ghalibu arba'una yawman, dan pada umumnya durasinya adalah 40 hari. Dan ini yang paling banyak terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada umumnya nifas terjadi selama 40 hari berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, kanatin nufasa'u ala ahli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam taqudu ba'da nifasiha arba'ina yawman. Para wanita di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah nifas selama 40 hari ya. Maka janin yang keluar ya, walaupun janin tersebut berguguran, maka tetap dihukumi sebagai apa? Nifas. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ini adanya jam berapa, Pak? 11.45 ya. Ada pertanyaan atau kita teruskan? Kita teruskan yang diharamkan karena haid dan nifas. Yang pertama adalah sholat dan puasa ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idza aqbalatil haidah fada'is sholat. Apabila haidmu datang maka tinggalkanlah sholat. Kemudian perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat ya. Kan tapi Khawarij mengatakan harus mengqadha apa? Sholat, dan ini salah. Kemudian
Ya, yang kedua membaca Al-Quran menyentuh dan membawa mushaf. Adapun pendapat Malikiyah, boleh seorang wanita haid untuk membaca apa? Al-Quran. Ya. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan membaca Al-Quran tidak boleh. Kata Nabi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Seorang junub dan haid tidak boleh membaca apa? Al-Quran. Ya. Jadi kalau laki-laki junub langsung dia bersegera apa untuk mandi. Tapi perlu diketahui ya, boleh bagi seorang wanita untuk ya, mengajarkan anaknya alif bakta ya, atau menyimak hafalan anaknya dan dibetulkan ya, dan dia apa? Dibetulkan, ya, masalah. Karena itu bukan jumlah dari apa? Al-Quran. Dan ini ya biasanya kalau di pondok-pondok tahfidz wanita haid, tapi kemudian qadarullah ujian Al-Quran. Ujian apa? Tahfidz. Ya. Akhirnya mereka mengambil rukhsah dari mazhab Malikiyah ya, yang membolehkan hal tersebut. Kemudian tidak boleh masuk ke masjid ya. Kata Nabi, la uhilul masjid di haidin wala junub ya. Tidak dihalalkan ya orang yang haid untuk masuk ke masjid. Kemudian tawaf, yang keempat tawaf. Kata Nabi SAW, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh pelaku haji selain apa? Tawaf ke Baitullahil Ka'bah. Kemudian berhubungan suami istri ya. Berhubungan suami istri. Tadi ada yang dilarang oleh orang yang haid dan nifas ya, sholat, puasa, baca Quran, menyentuh mushaf, membawanya. Tapi boleh ya seorang wanita yang membaca Al-Quran ya, la yusmit ya. Dalam pendapat lain disebutkan ia membaca Al-Quran yang mana bacanya itu tidak keras sehingga orang lain mendengar. Dan ada sebuah pertanyaan menarik, bolehkah wanita haid itu berwudu? Boleh apa enggak? Kalau sholat boleh apa enggak, Pak? Tidak boleh ya. Kalau tidak boleh, kalau berwudu saat anak mau tidur, Ustaz, anak kebiasaan apa Tadi Allah SWT melihatkan ya. Maka niatkan wudhu tersebut bukan untuk istibahatus sholat, tapi niatkan wudhu tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah apa? Sunnah ya. Maksudnya ibadah sunnah itu hal-hal yang sunnah, seperti misalkan mau tidur sunnahnya apa? Berwudhu ya. Memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya berwudhu untuk wanita haid tidak boleh, karena wudhu ya, ketika wanita keluar darah wudhunya apa? Menjadi batal. Nah, tapi Allah Ta'ala alam, saya lebih condong seorang wanita ketika haid boleh apa? Berwudhu, boleh berzikir, selama ia tidak meniatkan sholat tersebut istibahah sholat, untuk melakukan ibadah apa? Sholat. Karena wudhu kan fungsinya macam-macam. Ada yang untuk sholat, ada yang untuk apa? Mau tidur ya. Ada yang pengen apa? Untuk memperbanyak apa? Wudhu. Karena kelak pada hari kiamat orang-orang yang memperbanyak wudhu apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudhu, akan memiliki sinar yang terang yang menandakan itu adalah tanda dari umat Nabi SAW di samping umat-umat yang lainnya.
Ya. Adapun di dalam hadis-hadis ya, tidak ditemukan larangan seorang wanita untuk apa? Berwudu. Ya, tidak ada. Allah Ta'ala alam sampai sekarang saya belum menemukan nas dari hadis Rasulullah SAW yang sahih yang menjelaskan tentang larangan apa? Berwudu. Yang ada larangan apa? Dan efeknya luar biasa ya ketika seorang itu berwudu sebelum tidur. Masya Allah, itu tidak akan diganggu oleh setan. Tapi ketika seseorang ya, habis hubungan suami istri ketiduran, ya, belum wudu atau apa, ketika tempatnya ada jin biasanya itu akan bermimpi buruk. Ya. Pentingnya apa? Seorang berwudu ya, untuk melindungi dirinya dari setan. Ya. Nah, orang ketika mau diruqyah dianjurkan apa? Wudu. Karena setan apa akan menjauhi orang-orang yang apa? Suci dan bersih. Ya. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua terkait tentang bab haid. Sudah paham ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.